Halo anak-anak, salam olahraga. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Bu Rima Anindya Puspitasari. Saya guru PJOK SMP Negeri 41 Surabaya. 30 menit ke depan kalian akan belajar bersama Bu Rima. Tapi alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan manfaatnya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kalian persiapkan buku catatan kalian dan bolpen kalian. Siap untuk mencatat hal-hal yang penting yang harus kalian ketahui dalam materi ini. Oke, ada 3 hal yang harus Bu Rima sampaikan ke kalian. Yang pertama yaitu mengenai protokol kesehatan. Masa pandemi belum berakhir. Itu artinya kita harus melakukan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita. Jangan lupa melakukan 6M. M yang pertama adalah menggunakan masker. Pemerintah menganjurkan kita menggunakan masker double atau 2 masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Gak usah lama-lama deh, 20 detik aja. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Eits, jangan dekat-dekat dulu ya. Jarak paling aman minimal 2 meter agar kita terhindar dari virus. M yang keempat adalah menghindari keramaian, terutama di mall, di pasar, atau pesta. Jangan dulu deh. M yang kelima, menghindari makan bersama. Ketika kita makan bersama, masker kita lepas dan kita melakukan interaksi satu sama lain. Itu yang menyebabkan kita bisa terjangkit virus dari orang lain. Lebih baik kita makan sendiri dulu deh. M yang keenam adalah mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah deh. Di rumah kita bisa melakukan banyak hal kok, misalkan mengerjakan tugas, berkebun, dan banyak lainnya. Jadi, jangan lupa ya, kita terapkan 6M untuk kita semua, agar kita tetap sehat satu sama lain. Yang kedua yaitu tentang himbauan olahraga, yaitu bagaimana kalian mempersiapkan sebelum kalian melakukan aktivitas olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama yaitu warming up. Sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan warming up agar kita terhindar dari cedera. Yang kedua adalah berpakaian olahraga. Pilihlah pakaian yang sangat nyaman untuk kalian gunakan, yang menyerap keringat dan sebagainya, karena itu sangat penting. Yang ketiga anak-anak yaitu tentang materi hari ini. Nah, kira-kira materi hari ini apa anak-anak? Ada yang tahu? Iya, betul. Kali ini kita akan belajar tentang kombinasi dan variasi bulu tangkis. Nah, sebelum kita ke materi, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami variasi dan kombinasi permainan bola kecil. Yang kedua, siswa dapat mempraktikkan kombinasi dan variasi permainan bola kecil.
Baik anak-anak, tadi kalian sudah melihat video bagaimana kita menjaga protokol kesehatan dan himbauan saat melakukan aktivitas olahraga serta tujuan pembelajaran hari ini. Nah, ingat tidak gerak dasar yang harus dimiliki oleh pemain bulu tangkis? Ada yang tahu? Iya, betul. Jadi ada macam-macam gerak dasar yang harus dimiliki oleh pemain bulu tangkis. Yang pertama yaitu adalah gerakan pegangan atau grip. Yang kedua adalah pukulan. Yang ketiga adalah footwork. Sedangkan yang keempat adalah smash. Dan yang kelima adalah service atau serve. Nah, dari itu tadi adalah gerak dasar yang harus dimiliki atau dikuasai oleh pemain bulu tangkis. Tapi untuk kelas 9 ini kita akan belajar, ya, kita lebih fokus lagi ke pembelajaran kombinasi dan variasi permainan bulu tangkis. Maka dari itu kita lihat video berikut ini. Kombinasi dan variasi permainan bulu tangkis. Yang pertama, kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Yang kedua, kombinasi pukulan forehand dan backhand melewati net. Yang ketiga, kombinasi gerakan servis panjang, forehand panjang, dan pendek tanpa net. Yang keempat, kombinasi gerakan servis panjang, forehand panjang, dan pendek menggunakan net. Paham tidak kira-kira materi yang tadi Bu Rima jelaskan atau slide yang tadi Bu Rima tayangkan? Pastinya kalian paham ya. Nah, untuk selanjutnya akan Bu Rima sampaikan di segmen yang kedua. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Nah, anak-anak, di segmen yang pertama tadi kita sudah mempelajari materi yang harus kalian kuasai di kelas 9 ini. Mudah bukan? Ya, pastinya mudah. Di segmen ini kita akan mempraktekkan ya beberapa gerak dasar dalam permainan bulu tangkis. Namun, sebelum kita mempraktekkan, alangkah lebih baiknya kita melakukan kegiatan yang namanya pemanasan agar otot kalian tidak mengalami cedera nantinya. Oke, mari kita melakukan pemanasan.
Baik anak-anak, setelah kalian melakukan pemanasan, kita akan mempraktekkan gerak dasar yang ada di permainan bulu tangkis. Mari kita lihat video berikut ini. Gerakan kombinasi dan variasi bulu tangkis. Yang pertama, kombinasi pukulan forehand dan backhand tanpa net. Carilah pasangan untuk melakukan kegiatan ini. Berdirilah kurang lebih 6 meter. Lakukan pukulan forehand dan backhand secara berpasangan. Lakukan dengan menyesuaikan gerakan bola dan ulangi secara terus-menerus. Kedua, kombinasi dan variasi pukulan forehand dan backhand melewati net. Carilah pasangan untuk melakukan kegiatan ini. Berdirilah berhadapan dengan dibatasi net. Lakukan pukulan forehand dan backhand secara berpasangan. Lakukan dengan menyesuaikan gerakan bola dan diulangi secara terus-menerus. Yang ketiga adalah kombinasi gerakan servis panjang, forehand panjang, dan pendek tanpa net. Carilah pasangan untuk melakukan kegiatan ini. Berdirilah kurang lebih 6 meter dan berpasangan tanpa menggunakan net. Lakukan gerakan servis ke arah teman kalian. Teman kalian dapat melakukan pukulan forehand dan diulangi secara terus-menerus. Yang keempat, gerakan kombinasi servis panjang, forehand panjang, dan pendek tanpa net. Carilah pasangan untuk melakukan gerakan ini. Berdirilah kurang lebih 6 meter. Lakukan gerakan servis ke arah teman kalian. Lalu teman kalian bisa melakukan pukulan forehand kembali dan diulangi secara terus-menerus. Nah, mudah bukan anak-anak untuk mempraktekkan gerak dasar yang dimiliki oleh pemain bulu tangkis? Pasti kalian bisa semua lah. Betul tidak? Iya. Nah, untuk di segmen selanjutnya kalian penasaran apa yang akan Bu Rima sampaikan? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari gerak dasar dari permainan bulu tangkis. Untuk segmen kali ini, Bu Rima akan jelaskan permainan dalam permainan bulu tangkis, yaitu permainan single dan permainan double atau permainan ganda. Ya, kalian bisa melihat video berikut ini. Permainan tunggal. Berikut adalah contoh video permainan tunggal. Dalam permainan tunggal, lapangan yang digunakan adalah garis yang dalam untuk samping kiri dan samping kanan.
Sedangkan garis belakang adalah garis terluar. Untuk servis, pemain bisa menggunakan servis pendek maupun servis panjang. Untuk kemenangan, menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Permainan ganda. Berikut adalah contoh video permainan ganda. Dalam permainan ganda, pemain melakukan servis dengan ketentuan apabila poin genap, maka servis harus di daerah sebelah kanan. Sedangkan untuk poin ganjil, sebelah kiri. Untuk arah servis harus menyilang. Berbeda dengan permainan tunggal, permainan ganda untuk lapangan baik samping maupun belakang menggunakan garis terluar. Untuk kemenangan menggunakan sistem rally point dengan jumlah 25 poin. Mudah kan anak-anak untuk mempelajari permainan bulu tangkis ini? Oke, selanjutnya kalian ada challenge dari Bu Rima. Ya, kalian siapkan ya. Challenge yang pertama yaitu kalian melakukan gerakan pukulan forehand dengan media bantuan dari tembok rumah kalian masing-masing. Kalian bisa lihat contoh challenge berikut. Baik anak-anak, jika kamu sudah menyelesaikan challenge itu, kalian kirim ya di guru PJOK kamu masing-masing. Ya, jangan lupa kalau kalian tidak punya raket, bisa kalian modifikasi dengan telenan. Ya, boleh pinjam orang tua kalian ya, biasanya yang dipakai masak oleh ibu kalian. Itu bisa. Ya, jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba. Jadi gitu ya anak-anak ya. Oke. Nah, sebelum Bu Rima akhiri pembelajaran kali ini, Bu Rima selalu mengingatkan ya dengan protokol kesehatan sebagai berikut ini. Masa pandemi belum berakhir. Itu artinya kita harus melakukan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita. Jangan lupa melakukan 6M. M yang pertama adalah menggunakan masker. Pemerintah menganjurkan kita menggunakan masker double atau 2 masker. M yang kedua adalah mencuci tangan dengan sabun. Gak usah lama-lama deh, 20 detik aja. Atau kalau tidak, kita bisa menggunakan hand sanitizer. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Jangan dekat-dekat dulu ya. Jarak paling aman minimal 2 meter
agar kita terhindar dari virus. M yang keempat adalah menghindari keramaian, terutama di mall, di pasar, atau pesta. Jangan dulu deh. M yang kelima, menghindari makan bersama. Ketika kita makan bersama, masker kita lepas dan kita melakukan interaksi satu sama lain. Itu yang menyebabkan kita bisa terjangkit virus dari orang lain. Lebih baik kita makan sendiri dulu deh. M yang keenam adalah mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah deh. Di rumah kita bisa melakukan banyak hal kok, misalkan mengerjakan tugas, berkebun, dan banyak lainnya. Jadi, jangan lupa ya, kita terapkan 6M untuk kita semua, agar kita tetap sehat satu sama lain. Selain itu, kalian tetap harus memperhatikan sebelum kalian melakukan aktivitas olahraga. Apa saja yang harus dilakukan? Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama, yaitu warming up. Sebelum melakukan olahraga, kita harus melakukan warming up agar kita terhindar dari cedera. Yang kedua adalah berpakaian olahraga. Pilihlah pakaian yang sangat nyaman untuk kalian gunakan, yang menyerap keringat dan sebagainya, karena itu sangat penting. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Kita akan bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Dadah!